Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irma Distiani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan, namun tidak diwajibkan. Dalam artian kita tidak akan mendapat dosa apabila meninggalkannya. Sudah dijelaskan dalam kitab Fathul Qorib bahwasannya as-sholawatu al-masnunatu khomsun. Sholat sunnah itu ada 5. Yang pertama yaitu sholat hari raya Idul Fitri, yang kedua sholat hari raya Idul Adha, yang ketiga sholat gerhana matahari, yang keempat sholat gerhana bulan, dan yang terakhir sholat istisqa. Namun di samping itu ada juga beberapa sholat sunnah yang boleh kita kerjakan secara rutin, seperti contohnya sholat rawatib, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, dan sebagainya. Dan di sini saya akan mengulas beberapa sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara rutin tersebut. Yang pertama yaitu sholat rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Sholat rawatib di sini memiliki 17 rakaat, yaitu 2 rakaat sholat fajar, 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya, dan satu rakaatnya tersebut digunakan sebagai witir. Yang kedua yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat 20 rakaat dengan 10 kali salaman. Sholat tarawih ini dilakukan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih ini sama dengan sholat sunnah yang lain, namun yang membedakan yaitu sholat tasbih ini mengandung bacaan tasbih yang banyak. Sholat ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Jika dilakukan pada malam hari, lakukanlah 2 rakaat dengan 1 salam. Lakukanlah 2 rakaat dengan 1 salam. Kemudian teruskan 2 rakaat lagi dengan 1 salam. Jika dilakukan pada siang hari, lakukanlah 4 rakaat berterusan dengan 1 salam saja. Tata caranya yaitu dibaca pada setiap rakaat. Misalnya, seperti setelah membaca Fatihah dan surat-surat pendek, setelah itu kita membaca tasbih sebanyak 5 kali. Kemudian ruku, lalu membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian iktidal, lalu membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Selanjutnya sujud, kemudian membaca tasbih lagi 10 kali. Duduk di antara 2 sujud, dan kemudian membaca tasbih 10 kali lagi. Kemudian sujud kembali dan membaca tasbih 10 kali lagi. Dan sebelum bangun untuk mendiri dan sebelum bangun untuk berdiri, kita membaca tasbih 10 kali lagi. Selanjutnya yaitu sholat hajat. Sholat hajat adalah sholat yang dilakukan oleh seseorang ketika memiliki suatu keinginan atau hajat. Waktu mengerjakannya boleh kapan saja, kecuali pada waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat, seperti setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, setelah sholat asyar sampai terbenamnya matahari. Namun ada waktu yang paling baik untuk melakukan sholat hajat ini, yaitu pada malam hari, terkhususnya di sepertiga malam. Tata cara sholat hajat ini sama dengan sholat sunnah yang lain juga, cuman yang membedakan di sini adalah niatnya. Dan tentu kita diwajibkan harus suci dari hadas kecil dan besar, dan tentu kita suci badan, pakaian, dan juga tempatnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin terkait dengan sholat sunnah yang lain bisa dijelaskan oleh salah satu teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Purwanto dari TBI 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat tahajud, sholat witir, sholat taubah, dan sholat duha.
Yang pertama yaitu sholat tahajud. Dalam bahasa Arab, sholat tahajud disebut sholatul lail atau sholat malam. Untuk itu, sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari. Malam hari pada sholat tahajud maksudnya adalah sepertiga malam waktu menjelang subuh, dari pukul 1 sampai 4 subuh, dan waktu pelaksananya setelah bangun dari tidur. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa sholat tahajud dapat dilakukan tanpa tidur. Andai belum tidur juga pun Anda ingin melakukan sholat tahajud, itu tidak apa-apa. Adapun niat sholat tahajud yaitu usolli sunat tahajudi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Adapun tata cara sholat tahajud yang pertama membaca niat, kedua takbir, membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek dan dalam Al-Quran, ruku, kemudian iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua. Setelah di rakaat kedua, saat di sujud kedua dilanjutkan dengan tahiyat akhir. Ada berbagai ketentuan rakaat sholat tahajud sesuai sunnah Rasul. Kumpulan dari beberapa hadis sahih disimpulkan bahwa jumlah rakaat sholat tahajud yang paling sedikit ialah minimal 2 rakaat dan paling banyak maksimal 12 rakaat. Yang kedua ialah sholat witir. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sholat witir ialah sholatnya para kekasih Allah. Sholat witir ini merupakan salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Diterangkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat witir kecuali hanya sekali, lalu beliau menggodok setelah sholat subuh. Dinamakan witir karena dikerjakan dengan bilangan yang ganjil atau jumlah rakaatnya ganjil. Jadi jumlah rakaat kesemuanya dengan satu salam atau dilakukan 2 rakaat lalu salam. Oleh karena itu dianjurkan untuk menjadikannya sebagai akhir dari sholat malam. Jadi waktu sholat witir antara sholat isya sekitar jam 8 sampai sebelum subuh sekitar jam 4 pagi. Sholat witir boleh dikerjakan 2 rakaat salam dan diakhiri 1 rakaat salam. Maka dari itu terdapat niat yang 1 rakaat dan niat yang 2 rakaat. Adapun niat yang 1 rakaat ialah usolli sunatal witri rakaatan lillahi ta'ala, dan niat yang 2 rakaat ialah usolli sunatal witri rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, sholat taubah. Sholat taubah dilakukan untuk memohon ampunan kepada Allah atas dosa kecil atau besar yang pernah dilakukan. Sholat taubah merupakan jenis sholat nabi'ah, artinya sholat yang disyariatkan untuk dilakukan tidak berjamaah. Setiap orang bisa melakukan sendiri-sendiri agar lebih berkonsentrasi dan khusyuk dalam melaksanakan sholat taubah. Manfaat sholat taubah adalah untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Jika berbuat dosa dan tidak meminta ampunan, maka akan membuat orang itu menyesal di akhirat kelak. Selama Allah masih memberi kehidupan di alam dunia, maka manusia bisa melakukan sholat taubat dan terus berdoa agar kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun niat sholat taubat ialah usolli sunatat taubati rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Tata cara melakukan sholat taubat: yang pertama membaca niat, yang kedua takbir, yang ketiga disunahkan membaca iftitah, keempat membaca Al-Fatihah, kelima membaca surat pendek, keenam ruku, ketujuh iktidal, ke-8 sujud, ke-9 duduk di antara dua sujud, ke-10 sujud yang kedua, dan di rakaat terakhir dilanjutkan tahiyat. Sholat taubat bisa dilakukan dalam waktu kapanpun, berbeda dengan pengerjaan sholat wajib yang sudah ada waktu dan jadwal yang ditentukan. Menurut pendapat ulama, sholat taubat paling baik dilakukan sepertiga malam setelah melakukan sholat tahajud. Keempat ialah sholat duha. Sholat sunnah yang dilakukan seorang muslim ketika waktu duha. Waktu duha adalah waktu ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbit, kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam.
Manfaat sholat duha yang dapat diperoleh dan dirasakan oleh orang yang melaksanakan dapat melapangkan dada dalam segala hal, terutama dalam hal rezeki, sebab banyak yang terlibat dalam hal ini. Adapun niat sholat duha ialah usul sunat duha rakaat mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Dan tata cara sholat duha ialah yang pertama membaca niat, dilanjutkan dengan takbir, kemudian disunahkan membaca iftitah. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat pendek Ad-Duha, dan di rakaat kedua membaca surat pendek Asy-Syams. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, kemudian i'tidal. Setelah i'tidal sujud, duduk di antara dua sujud, dan di sujud kedua setelah rakaat kedua ialah tasyahud akhir. Saya akan menjelaskan tentang sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk meminta petunjuk dari Allah. Jadi, sholat ini dilakukan ketika seseorang ragu untuk memutuskan sebuah perkara atau bingung untuk memilih beberapa opsi. Jadi, sholat ini dilakukan ketika kita ingin memantapkan pilihan atau menghilangkan ragu kita, menghilangkan rasa ragu kita itu. Untuk niat sholat istikharah ini adalah usolli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat istikharah ini dilakukan layaknya sholat sunnah pada umumnya. Dilakukan 2 rakaat serta 1 kali salam. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun. Dan berikutnya pada rakaat yang kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dan waktu dari sholat istikharah itu sejatinya bisa dilaksanakan kapan saja, tapi alangkah baiknya jika kita melakukannya pada sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiganya malam itu yang bagus untuk melakukan sholat istikharah. Dan setelah kita selesai melaksanakan sholat 2 rakaat ini, 2 rakaat sholat istikharah 2 rakaat ini, dilanjut untuk membaca doa sebagai berikut. Saya akan menjelaskan sholat gerhana matahari dan sholat gerhana bulan. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan ini keduanya hukumnya adalah sunnah muakkad, dan ketika waktunya sudah habis maka tidak dianjurkan untuk mengqadainya, tidak disyariatkan untuk mengqadai sholat tersebut. Dengan munculnya gerhana matahari atau gerhana bulan, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang prosesinya adalah yang pertama, seorang melakukan takbir taharrum dengan berniat sholat gerhana. Yang kedua, lalu setelah doa iftitah dan ta'awudz membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, ruku, kemudian mengangkat kepala dari ruku atau i'tidal. Yang keempat, lantas berdiri tegap, diteruskan membaca Al-Fatihah yang kedua. Kemudian ruku dengan praktik yang lebih minimal dari ruku yang sebelumnya. Selanjutnya i'tidal yang kedua, lalu sujud 2 kali. Dan seluruh proses tadi disertai dengan tumakninah. Kemudian melakukan rakaat yang kedua dengan 2 kali berdiri, 2 kali membaca surat Al-Fatihah dan surat setelahnya, 2 kali ruku, 2 kali i'tidal, dan 2 kali sujud. Menurut pendapat yang sahih menyatakan bahwa pelaksanaan sujud itu sunnah diperlama.
seperti lamanya ruku yang sebelumnya. Nah, setelah melakukan sholat 2 rakaat tadi, imam disunahkan untuk berkhutbah 2 kali sama dengan khutbahnya sholat Jumat dalam rukun dan syaratnya. Nah, dalam khutbah itu imam disunahkan untuk mengajak manusia untuk bertaubat dari dosa-dosa dan melakukan kebaikan, sedekah, memerdekakan budak dan sebagainya. Dalam sholat gerhana matahari, sunnah untuk melirihkan bacaan surat, sedangkan dalam sholat gerhana bulan disunahkan untuk mengeraskan suara seperti itu. Untuk niat sholat gerhana bulan adalah usolli sunnatal khusufi raka'ataini lillahi ta'ala, seperti itu. Dan ketika kita akan melaksanakan sholat gerhana matahari, maka niatnya usolli sunnatal kusufi raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi kalau gerhana bulan khusuf, kalau gerhana matahari kusuf. Dan untuk waktu pelaksanaan sholat gerhana tersebut dimulai sejak awal gerhana sampai selesai terjadinya gerhana. Lalu bagaimana ketika kita sedang sholat kemudian gerhananya telah berakhir? Nah, maka jika terjadi seperti itu, maka kita dianjurkan untuk menyelesaikan sholatnya. Jadi ketika kita sedang sholat lalu gerhananya sudah selesai, maka kita dianjurkan untuk terus menyelesaikan sholat tersebut. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang sholat idain. Sholat Id di sini yakni sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, yang mana hukumnya adalah sunnah muakkad dan dalam pelaksanaannya dianjurkan untuk berjamaah. Nah, dan waktu pelaksanaan sholat Id di sini antara keluarnya matahari dan tergelincirnya. Niatnya adalah usolli sunnatar raka'ataini li'idil adha imaman au ma'muman lillahi ta'ala. Atau kalau sholat Idul Fitri, usolli sunnatal li'idil fitri raka'ataini imaman au ma'muman lillahi ta'ala, seperti itu. Rakaat sholat Id di sini ada 2. Jadi ada 2 rakaat. Dan tata caranya pun tidak jauh berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya. Yang membedakan adalah takbirnya, bacaan tasbih, dan surat-surat yang dianjurkan, yang dikhususkan dalam sholat Id di sini. Nah, saat takbiratul ihram berniat sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dan sunnah membaca doa iftitah yang berbunyi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, dan selanjutnya. Dan pada rakaat pertama bertakbir 7 kali selain takbirnya takbiratul ihram, lalu membaca ta'awud, membaca al-fatihah, lantas setelahnya membaca surat Qaf dengan suara yang keras. Nah, pada rakaat yang kedua bertakbir 5 kali selain takbirnya bangun dari sujud, kemudian membaca ta'awud, al-fatihah, dan surat iqtarabat dengan keras. Nah, juga disunahkan di antara 2 takbir itu membaca tasbih seperti ini. Takbir yang pertama yang adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu membaca surat iftitah. Nah, kemudian mulailah takbir yang pertama, takbir yang
hitungannya pertama dari yang ketujuh, yaitu setelah baca iftitah kita takbir lagi, Allahu Akbar, kemudian membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wa Allahu Akbar. Seperti itu selanjutnya sampai 7 kali. Setelah melaksanakan 2 rakaat tersebut, disunahkan untuk berkhutbah dengan 2 khutbah. Nah, pada permulaan khutbah yang pertama membaca takbir 9 kali, dan pada permulaan khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali. Seperti itu.